Mantap. Pasti enak. Beuh. Hampir di setiap sudut kota Purwakarta, Jawa Barat, pasti ada penjual sate Marangi. Bahkan nih, di daerah Pleret, tepatnya di seberang kantor Kecamatan Pleret, sekarang sudah ada Kampung Marangi loh. Baru masuk gapura pintu masuk saja, sudah tercium aroma khas dari bakaran sate Marangi. Wanginya itu loh, menggoda selera. Kenalin nih, Andi, salah satu pedagang sate Marangi yang paling lama di sini. Ayahnya sudah berjualan sate Marangi dari tahun 90-an. Di sini dulu tuh pertama pakai tatarub tuh cuman ada 10 orangan. Pindah ke depan itu tuh kecamatan. Nah, relokasi lagi pindah lagi ke pinggir jalan yang depan Budi Bakti di bawah. Sama seperti Andi, pedagang sate Marangi di sini dulunya berjualan di pinggir Jalan Raya Pleret dan Jalan Ajun. Namun direlokasi oleh Bupati Purwakarta saat itu, Pak Deddy Mulyadi. Dikumpulkan di satu kawasan bekas pasar tradisional Pleret. Pembagian tempatnya bahkan diatur. Pedagang yang pertama kali jualan di Pleret, kedainya ditempatkan paling depan. Sedangkan yang baru, kebagian di kios belakang. Selain sate sapi, ada juga dari kambing atau domba. Eits, tapi dijualnya nggak tiap jam ya. Saya biasa kalau daging domba itu ada, cuman ntar malam jam 10. Lah lu, kenapa malam tuh? Soalnya biar penambah dayanya, orang-orang pada tidur malam kan pulang langsung bisa, yang udah rumah tangga mah. Enggak juga sih, enggak juga. Sebenarnya sih kalau daging domba itu pertama kan dari segi harga juga mahal, terusan yang kedua dari prosesnya juga agak ribet lah, agak lama. Ya. Cara makan di sini tergolong unik, sistemnya prasmanan. Jadi dihitungnya per tusuk, bukan per porsi seperti penjual sate pada umumnya. Jadi ketika ada pelanggan yang datang, para pedagang sate langsung gercep tuh bakar satenya. Kadang 10, 20, bahkan 30. Tergantung berapa orang yang makan. Tapi harus ingat ya, makannya berapa tusuk. Soalnya bisa kalap, karena harga satu tusuknya cuma 2.500. Sudah matang nih. Ini nih kalau sate paling enak tuh dimakan ketika baru matang, pas lagi panas. Kenapa? Kalau misalkan dingin itu jadi dagingnya agak liat ya, agak alot ya. Makanya harus dimakan cepet-cepet ya. Wah, mantap, pasti enak. Beuh. Jadi kalau uniknya di Pleret ini untuk di Purwakarta ya, nah satenya itu dimakan 2 bumbu. Pertama bumbu kecap, yang kedua bumbu kacang. Kalau mau makan yang lebih enak ini dicampur. Dalam satu hari, rata-rata pedagang di sini mampu menghabiskan 300 sampai 400 tusuk. Bahkan kalau hari libur bisa mencapai 2 kali lipat. Beda banget dengan penghasilan mereka waktu jualan keliling. Kini banyak warga asli Pleret yang membuka usaha sate Marangi di daerah lain seperti Cianjur, Sukabumi, dan Subang. Sate Marangi milik Ayu di Subang ini bahkan jadi langganan para pejabat Jawa Barat. Mulai bupati, wali kota, sampai gubernurnya loh. Di sini ada 3 jenis sate Marangi sapi, ayam, dan juga kambing. Konsep dapurnya keren nih. Dapur terbuka atau open kitchen. Jadi para pelanggan yang datang bisa melihat langsung proses pembuatan sate Marangi. Nah, ini kita potong ya. Oke. Ya ini jangan dipotong, Kang. Hah? Jangan dipotong. Kan sama-sama daging. Ini kan ada uratnya. Oh, mana uratnya? Bagian ini yang nggak enak dimakan untuk sate ini. Jadi kalau ininya dibawa, nanti kebakar jadi alot. Oh. Yang bikin alot tuh itu. Pemilihan daging untuk sate Marangi pastinya nggak boleh sembarangan. Karena proses pembakaran sate makan waktu cukup singkat, daging yang dipilih harus yang lunak. Tidak banyak mengandung jaringan otot. Untuk daging kambing, bagian khas dalam, iga, dan paha atas. Sementara daging sapi, bagian khas dalam atau tenderloin yang terletak antara punggung dan khas luar. Bagian ini serat ototnya sedikit lantaran jarang beraktivitas dan pastinya jauh lebih lembut. Jadi pengawet alaminya itu ada di gula aren. Jadi disimpan di suhu ruang sekitar 2-3 hari juga tidak akan basi.
kita beli gula aren di pasar, terus kita bikin marang ini. Tapi besoknya basi, berarti gula arennya ada campurannya. Oh. Jadi malah kita bisa tahu Iya. di mana gula aren yang asli, Yang asli sama sama yang gula campuran. aren yang KW ya. Iya. Kini, seporsi sate Maranggi tak hanya berisi potongan daging saja. Ada lemak yang dicampurkan dalam satu tusuk sate agar cita rasa yang dihasilkan lebih nikmat. Lemak yang dipakai haruslah yang teksturnya lebih padat sehingga ketika dibakar tidak mudah hancur. Biasa disebut lemak daging, berbeda dengan lemak lilin, teksturnya lebih lembut dan mudah hancur. Biasanya lemak lilin dipakai untuk kuah kaldu bakso atau bakmi. Potongan daging sate Maranggi berbentuk dadu harus direndam bumbu dulu selama 3-4 jam. Baru kemudian ditusuk bilah bambu. Biasanya dalam satu tusukan berisi 3 daging sapi. Jadi di kehidupan Sunda ya, kalau di Purwakarta sih dipercaya jadi artinya itu Nista Maja Utama. Oh, 3 ini ada Ya, Nista Maja Utama Nista ya. Maja Utama. Jadi seakan-akan kehidupan kita yang sehari-hari Om, perjalanan kehidupan. Jadi dari buruk, baik ke sejahtera. Oh gitu. Iya. Ini Nista itu ketika kurang baik, Maja Utama menjadi memperbaiki diri, Ya. sampai akhirnya jadi sejahtera ya. Ya, seperti itu. Kenapa nggak satu aja biar untung gitu? Daunnya ya. Filosofi setusuk 3 daging menekankan pentingnya konsistensi antara niat, ucapan, dan tindakan dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Prinsip ini masih dipegang teguh oleh para pembuat sate Maranggi asli Pleret, Purwakarta. Namun tidak bagi penjual sate Maranggi dari daerah lain, mereka malah mengisi satu tusuk sate dengan 4-5 potong daging. Ada ceritanya nggak sih kenapa sih di Purwakarta ini banyak usaha sate Maranggi nih terutama nih? Jadi sebetulnya ada sejarahnya. Zaman dulu sebelum ada listrik ya. Jadi ada satu warga yang namanya Manya Anggi itu. Ma Anggi punya daging tapi pengen awet. Ya dibikinlah ini. Salah satunya pengawet alaminya itu dari gula aren. Oh gitu ya. Oh jadi yang penuh pertama itu malah Ma Anggi nih ya? Ya, Ma Anggi. Makanya jadi sate Maranggi ya? Maranggi. Walaupun sekilas sama, sate Maranggi asli Pleret dan sate Maranggi dari Cibungur berbeda. Pertama, dari bahan rempah-rempahnya. Kalau sate Maranggi di Cibungur menggunakan ketumbar, sedangkan sate Maranggi asli Pleret tidak. Selain itu, sambalnya pun berbeda. Kalau asli Pleret punya 2 sambal, yakni sambal kecap pedas dan sambal kacang. Sedangkan sate Maranggi dari Cibungur dihidangkan dengan ulekan sambal kasar yang dicampur dengan potongan tomat. Banyak yang belum tahu nih, kalau masyarakat Purwakarta dulu, makan sate Marangginya tidak dengan sambal kecap, bumbu kacang, sambal oncom maupun sambal tomat, melainkan dengan cabai rawit, potongan bawang merah, dan juga garam. Caranya, garam akan ditabur di atas nasi. Setelah itu, sate Maranggi dimakan bersamaan dengan potongan cabai dan bawang merah yang sudah ditaburi garam. Satenya. Cocol. Wow, luar biasa. Jadi kenapa alasan orang dulu itu makannya itu dengan garam, cabai, dengan bawang merah? Alasannya satu, yaitu untuk menetralisir rasa manis pada sate Maranggi. Kenapa? Ini kan kalau misalkan ada juga yang nggak terlalu suka manis, jadi ditambah sedikit garam itu biar netral rasanya, jadi pas gitu ya. Lalu cabenya dicocol sama garam itu juga pengaruh. Kenapa? Ngurangin pedasnya juga. Meski tak seotentik dulu, sate Maranggi tetap menjadi kuliner istimewa dari Purwakarta yang sudah dikenal luas di seluruh Indonesia.